Kita beralih ke informasi lain. Komisi 10 DPR memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kenaikan UKT yang membuat mahasiswa menjerit. DPR meminta penjelasan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya pemirsa, Nadiem Makarim menganggap masih ada mispersepsi bahwa pemberlakuan UKT yang baru berdampak pada mahasiswa lama di perguruan tinggi negeri. Nadiem menjelaskan, kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru dan tidak berdampak pada mahasiswa lama. Sementara kategori kelompok UKT disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga mahasiswa baru. Komisi 10 DPR meminta kenaikan UKT tetap dibatalkan. Menurut saya, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk. Kemendikbud akan segera turun ke berbagai perguruan tinggi untuk melihat apakah benar kenaikan yang fantastis yang seperti kita dengar kemarin ada 300%, 500%. Sehingga Menteri tadi menyampaikan akan mengevaluasi agar kenaikan tidak menjadi irasional. Artinya jangan sampai ada kenaikan yang luar biasa tingginya dan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tetap bisa kuliah dengan baik. Ini komitmen ya, komitmen. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT ini terus menjadi sorotan pemirsa. Gelombang unjuk rasa mahasiswa pun terus bergulir menuntut solusi konkret untuk permasalahan kenaikan UKT. Gelombang protes mahasiswa di sejumlah wilayah bermunculan merespon polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Seperti unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Mereka memprotes tingginya uang kuliah tunggal yang naik hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka bahkan memaksa masuk ke gedung rektorat hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung pecah. Selain di Unsud, unjuk rasa juga dilakukan ratusan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Mereka mengecam tindakan pihak rektorat yang menawarkan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu. Terlebih saat ini, sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Para mahasiswa menuntut pihak rektorat agar memberi solusi, bukan justru sebaliknya, yakni memberi bunga skema pinjol yang semakin membebankan. Perusahaan pinjaman online dari luar ITB yang namanya Dana Cita, dan juga yang kedua bahwasannya bunganya ini dirasa terlalu besar gitu. Bunganya untuk 12 bulan itu sampai kisaran 20%, seperti yang tadi saya sampaikan. 12,5 juta dipinjeminnya, disuruh bayarnya 15,5 juta rupiah, sedangkan mereka juga orang-orang yang nggak mampu, mereka orang-orang nggak punya. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024 hingga 2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 160 juta rupiah, di mana biaya UKT mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Selain itu, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi UI yakni mulai Rp50 hingga Rp95 juta. Sementara, biaya Fakultas Ilmu Komputer, Arsitektur, Teknik, dan Hukum UI mencapai Rp80 juta. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang juga pengamat kebijakan pendidikan Profesor Cecep Darmawan mengatakan polemik kenaikan UKT tak sepenuhnya kesalahan pihak perguruan tinggi. Dalam diskusi polemik MNC Trijaya, Cecep mengatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri, agar persoalan ini tidak semakin gaduh. Memang kita tidak sepenuhnya menyalahkan pimpinan perguruan tinggi ya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab, dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan Dikti ya coba menjelaskan kepada publik sehingga tidak gaduh.
Sekarang kan tadi mahasiswa Bung Najib sudah bilang akan ada aksi lanjutan. Kalau mahasiswa aksi-aksi sih semangat ya, gitu. Iya. Tapi masalahnya kan apakah itu juga menyelesaikan? Di sisi lain, Cecep menilai alokasi anggaran 20% untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 belum mencukupi. Ia pun membandingkan anggaran perguruan tinggi dengan bansos yang digelontorkan sebesar 400 triliun rupiah. Jelas uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita. Ya, bansos aja 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi yang sekian banyak. Kalau negeri bisa walaupun sedikit, tapi kalau ya walaupun dibandingin seluruhnya misalnya berapa? 4.500 perguruan tinggi negeri swasta. Wah, itu uang puluhan triliun nggak akan cukup gitu. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menilai biaya kuliah atau uang kuliah tunggal yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda mengatakan pihaknya membentuk panja pembiayaan pendidikan untuk mengatasi persoalan kenaikan UKT. Dengan kenaikan UKT yang mendadak, kenaikannya yang diberlakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, beberapa catatan yang menjadi concern dari Komisi 10 adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak boleh lepas tangan. Karena itu Komisi 10 membentuk panja, namanya Panja Pembiayaan Pendidikan, sebagai respon cepat dari protes dari stakeholder pendidikan, terutama teman-teman mahasiswa yang merasa betul-betul dirugikan terkait dengan kenaikan UKT di berbagai kampus negeri kita. Dengan dibentuknya panja tersebut, diharapkan segera ada solusi konkret untuk mengatasi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah PTN agar mutu pendidikan di Indonesia bisa tetap terjamin.